Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman mahasiswa sekalian, kita memasuki pertemuan keempat, yakni menghitung waktu terbenam matahari perkiraan. Nah, menghitung waktu matahari terbenam ini ya secara perkiraan, nanti pada pertemuan berikutnya kita akan menghitung waktu terbenam matahari secara hakiki. Jadi menghitung waktu terbenam matahari nanti dilakukan 2 kali ya, supaya kita mendapatkan waktu terbenam matahari yang secara yang hakikinya ya, karena kita akan melakukan 2 kali proses tersebut gitu ya. Nah, urgensinya apa sih gitu ya? Urgensi dari menghitung waktu terbenam matahari ini karena kita akan melihat posisi matahari dan posisi bulan ya, dalam hal ini hilal pada saat matahari terbenam tersebut. Karena juga terbenam matahari itu sebagai tanda ya, sebagai tanda pergantian tanggal dalam kalender Hijriah ya. Nah, tentu terbenam matahari ini kita lakukan pada tanggal saat terjadinya ijtima gitu ya. Baik, ini gambaran di mana matahari itu terbenam ya, matahari terbenam. Ini saya menggunakan software Stellarium ya. Matahari terbenam itu konsepnya yaitu ketika piringan atas matahari ini ya, itu sudah di bawah ufuk. Ufuk itu kan 0 derajat ya. Ini nilainya 0 derajat ya. 0 derajat ini adalah ufuk. Nah, ini saya setting pada tanggal 26 November 2019 jam 17.58 ya. 17.58. 17.58 ini sesuai dengan perhitungan saya matahari perkiraan ya. Nah, posisi matahari itu sudah di ketinggian min 1 derajat ya, min 1 derajat. Min 1 derajat ini. Nah, ini adalah matahari sudah di bawah ufuk, sangat sudah di bawah ufuk ya. Ini gambaran ketika tanggal 26 November 2019 jam 17.58.34 ya. Nah, bagaimana menghitung matahari terbenam ini? Menghitung matahari terbenam ini bagaimana? Nah, yang pertama adalah kita harus menentukan dulu lokasi pengamatan hilal kita atau markas tempat untuk tempat pengamatan hilalnya ya. Kalau saya ini coba membuat data basisnya adalah markas pos observasi bulan Kalianda ya, lintang tempatnya min 5 derajat 47 menit 19 detik lintang selatan, dan bujur tempatnya adalah 105 ya derajat 35 menit bujur timur, sedangkan tinggi tempatnya 93 mdpl meter di atas permukaan air laut. Nah, ini catatan saja. Catatan ijtima itu terjadi pada tanggal 26 November 2019 pada jam 22.06.4434 WIB. Jadi ijtima ini terjadi setelah matahari terbenam ya. Nah, tetapi kita akan melihat ya posisi matahari dan bulan atau hilal ketika tanggal 26 ini ya. Berarti maghribnya pada tanggal 26 ini posisi matahari dan bulan itu di mana sih gitu ya. Jadi kita akan menentukan jam matahari terbenam secara perkiraan pada tanggal 26 November 2019 ini gitu ya. Oke. Cara-caranya bagaimana menghitung matahari terbenam itu ya? Yang pertama adalah kita menghitung tinggi matahari saat terbenam ya. HO ini O ini bukan O ya, sebenarnya simbol matahari ya, lingkaran gitu ya. H itu high, ketinggian ya, dengan rumus. Caranya bagaimana rumusnya? Yaitu min buka kurung KU itu adalah kerendahan ufuk, plus ref itu apa? Refraksi, plus SD itu apa? Semi diameter matahari ya. Nah, KU adalah kerendahan ufuk dapat diperoleh dengan rumus bagaimana? Yaitu 0 derajat 1,76 menit dikali akar ketinggian tempat. Ketinggian tempatnya berapa tadi? 93 mdpl ya.
Nah, ini dihitung aja di kalkulator tanpa sin kostan ya. Kalau sudah begini nggak usah ditanyakan ada sin kostannya nggak Pak. Ya ini lihat rumusnya saja gitu ya. Kalau rumusnya nggak ada sin kostan ya nggak usah tanya ada sin kostannya gitu ya. Langsung dimasukkan aja angkanya 0 derajat 1,76 menit dikali akar ya 93 meter. Hasilnya berapa? 0 derajat 16 menit 58,37 detik. Nah gitu ya. Nah, kemudian refraksinya ini adalah refraksi tertinggi saat matahari terbenam. Jadi kita tidak perlu memperhitungkan refraksi, langsung menggunakan angka ini saja. 0 derajat 34 menit 30 detik. Nah, kemudian semi diameternya menggunakan rata-rata semi diameter matahari ya, yaitu 0 derajat 16 menit. Setelah itu dihitung ketinggian tinggi matahari saat terbenam itu, ya masukkan rumusnya min buka kurung kerendahan ufuk ditambah refraksi ditambah semi diameter sama dengan min buka kurung kerendahan ufuknya berapa nih, kerendahan ufuknya yang sudah kita hitung tadi, kemudian refraksinya berapa dimasukkan aja angka ini 0 derajat 34 30 menit ya 30 detik 0 derajat 34 menit 30 detik plus angka semi diameternya berapa 0 derajat 16 menit ya. Nah, ini dimasukkan terus tutup kurung. Nah, hasilnya ini adalah tinggi matahari saat terbenam gitu ya. Dah, kita sudah bisa menentukan tinggi matahari saat terbenam. Nah, setelah itu kita menentukan deklinasi matahari dan equation of time pada tanggal 26 November ini. 26 November ini kan tadi bukan jam ya, tanggal terjadinya ijtima. Nah, satu huruf di POB Kalianda dengan perkiraan satu huruf ya. Maghrib kurang lebih itu jam 18 GMT. Jadi nanti yang akan membedakan ya antara menghitung matahari terbenam secara perkiraan dan matahari terbenam secara hakiki ini adalah cara pengambilan data mataharinya ya. Kalau pada pertemuan ini menghitung matahari terbenam secara perkiraan itu cukup kita melihat data matahari pada saat jam 11 GMT atau kalau di WIB kan 18 waktu Indonesia Barat ya, karena rata-rata matahari terbenam itu jam 6 sore gitu kan ya, jam 18 WIB. Nah, kalau ngelihat data epimerisnya yaitu jam 11 GMT. Mengapa kok jam 11? Ya karena kita kan selisih 7 jam dengan GMT itu. Maka 18 dikurangi 7 maka 11 GMT ya diperolehnya. Nah, maka kita melihat data deklinasi matahari dan equation of time. Di mana kita melihat data deklinasi dan equation of time di data epimeris matahari. Di situ kan ada judul kolom deklinasi matahari, declination ya. Terus equation of time-nya kan ada yang paling pojok kalau equation of time ya. Nah, kita lihat pada jam 11 GMT. Saya mendapatkan min ya. Min 20 derajat 55 menit 19,34 detik dan equation of time-nya 0 jam 12 menit 49 detik ya atau second ya. Nah, ini kita sudah mendapatkan data deklinasi matahari dan equation of time pada jam 11 GMT. Setelah itu, setelah kita mendapatkan ketinggian matahari terbenam ya, tinggi matahari saat terbenam dan data deklinasi dan equation of time, kita menghitung yaitu sudut waktu matahari atau T0. T0 itu simbolnya apa? Simbolnya matahari ya. T itu sudut waktu ya saat terbenam dengan rumus gimana? Rumusnya cos T sama dengan sin H yang tadi kita perhitungkan di awal ya. Sin H dibagi cos ya, ini simbolnya lintang tempat. Cos lintang tempat, maka mengapa kita perlu data lokasi ya, koordinat lokasi pengamatan ini. Cos lintang tempat, ini lintang tempat ya, simbolnya lintang tempat dibagi cos deklinasi. Nah, ini data deklinasinya pada jam 11 GMT tadi. Kemudian dikurangi tan lintang tempat dikali tan deklinasi ya, gitu ya. Ini adalah rumus sudut waktu matahari. Terus bagaimana Pak
menghitung di kalkulatornya. Sangat mudah sekali ya. Sangat mudah sekali ngetik di kalkulator saintifik itu. Kalau rumusnya cos berarti kita ngetiknya shift cos gitu ya. Shift cos buka kurung, masukkan saja ini data-data ini. Sin tinggi matahari berapa? Min 1 derajat 7 menit 28,37 detik dibagi cos lintang tempat. Cos ya, diketik cos lintang tempatnya berapa? Min 5 derajat 47 menit 19 detik dibagi apa nih? Cos deklinasi. Dibagi cos deklinasinya berapa? Min 20 derajat 55 menit 19,34 detik. Kemudian dikurangi tan apa? Lintang tempat. Tan min 5 derajat 47 menit 19 detik dikali tan deklinasi. Tan dikali tan min 20 derajat 55 menit 19,34 detik. Kemudian tutup kurung. Kemudian di di enter. Nah, hasilnya adalah 93 derajat 25 menit 57,5 detik. Ini adalah sudut waktu matahari ya saat terbenam matahari itu. Nah, kemudian langkah berikutnya bagaimana? Sudut waktu matahari ini dalam bentuk derajat dibagi 15 untuk mengetahui jamnya ya. Dibagi 15 untuk mengetahui jamnya yaitu 6 jam ya plus 6 jam 13 menit 43,83 detik. Nah, ini. Terus kemudian kalau sudah ini kita menghitung terbenam matahari takribi atau perkiraannya. Rumusnya bagaimana? Ini 12 ditambah sudut waktu matahari yang sudah dibagi 15 ya. Ini ditambahkan dulu, kemudian dikurangi equation of time. Equation of time-nya itu data pada jam 11 GMT ya yang tadi kita sudah sediakan tadi ya. Maka 12 dikurangi T yang sudah dibagi 15 ya. Ini 12 ditambah 6 jam 13 menit 43,83. Kemudian dikurangin equation of time ya. Equation of time-nya berapa tadi? 0 jam 12 menit 49 detik ya, dikurangi dulu ya. Data ini dikurangi data ini dulu ya. 18, 13, 43,83 dikurangi equation of time dulu. Kalau sudah dikurangi ya, baru ditambah buka kurung bujur tempat dikurangi ya. Bujur daerah ya. BTD ini adalah bujur tempat daerah dikurangi bujur tempat ya. BTX ini bujur tempatnya. Bujur daerah itu begini. Kalau WIB itu 105 gitu ya. Kalau waktu Indonesia bagian tengah itu adalah 120 ya. Kemudian kalau WIT waktu Indonesia Timur adalah 135 ya, 135. Ya, jadi ditambah data yang sudah dikurangi equation of time tadi dikurangi 105 dikurangi bujur tempatnya berapa? Bujur tempat pos observasi bulan kali Anda 105 derajat 35 menit tutup kurung. Setelah itu data ini dibagi 15 ya, sebelum ditambahkan jam dikurangi equation of time tadi ya. 12 ditambah ini dikurangi ini, sebelum ditambahkan data ini yang bujur daerah dikurangi bujur tempat ini dibagi 15 dulu ya. Jadi ini dipisah. Jadi kan ini saya pisah nih. Tutup kurungnya di sini, ini tutup kurungnya di sini ya. Jadi ini dikurangi ini dibagi 15 dulu berapa, baru ditambahkan ini yang dikurangi ini ya. Baru ditambahkan data ini ya. Jadi hasilnya berapa? Jam 17.58 34,83 WIB. Kemudian dibulatkan saja ya, detiknya dibulatkan saja 17 ya, jam 17.58 34 detik ya, dibulatkan saja. Ya, itulah adalah cara menghitung waktu matahari terbenam secara perkiraan. Jadi saya ulangi lagi, kita harus menentukan tinggi matahari saat terbenam dulu. Ini caranya, YKU-nya dihitung dulu, refraksinya sudah tetap pakai angka ini, semi diameternya juga, kemudian dimasukkan rumus ini, hasilnya berapa. Kemudian kita menentukan data deklinasi dan equation of time pada jam 11 GMT.
lihat data epimerisnya pada saat tanggal pada tanggal ijtima'nya. Kemudian kita menghitung sudut waktu matahari. Ini rumusnya. Ini cara mengetik kalkulatornya. Terus setelah hasilnya berapa dibagi 15. Nah, angka ini kemudian ditambahkan 12 ya. Kemudian dikurangi data equation of time, udah. Setelah itu baru ditambahkan data bujur daerah dikurangi bujur tempat dibagi 15 ya, baru ditambahkan. Nah, hasilnya adalah ini. Begitu. Itu adalah cara menghitung waktu matahari terbenam secara perkiraan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk tugas mandiri berikutnya adalah menghitung waktu matahari perkiraan, waktu matahari terbenam secara perkiraan. Yang melanjutkan data yang sudah kemarin, sudah mendapatkan konversinya, sudah mendapatkan jam ijtima'nya. Sekarang Anda lanjutkan ya, Anda lanjutkan mencari matahari terbenam, begitu ya. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.